Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulik tentang kisah-kisah Sabdo Palon. Sedikit saja ya. Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon, atau juga kita kenal dengan sebutan nama Semar. Sebelum kita mengulas lebih jauh siapakah Sabdo Palon ini, Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa akhir yang beragama Hindu dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam buku serat Darmogandul yang ditulis oleh Ki Dalamwadi dengan waktu penulisan pada hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 tahun Jawa atau Sangkalawuk Gunung Mestinata 16 Desember 1900 Masehi. Serat Darmogandul adalah satu kembang Macapat susastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa Brawijaya sendiri digulingkan oleh Girindra Wardana. Kemudian Sabdo Palon bersumpah akan kembali setelah 500 tahun nantinya, yaitu saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari tanah Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan budaya Jawa. Dalam Darmogandul, agama orang Jawa disebut agama Budi yang dahulu ajaran Buddha dan berdampingan dengan ajaran Hindu. Begitupun dengan serat Darmogandul, juga serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Dan pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Dan juga di tahun 2021 Gunung Semeru kembali meletus. Apakah hal ini terulang lagi? Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu. Diketahui percakapan terakhir Sabdo Palon dengan Syekh Subakir ketika melakukan perjanjian itu seperti berikut. Syekh Subakir berkata, "Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk memutuskan kami ke sini. Jadi wahai Sang Dahyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wawarah suci ini di wewengkon atau wilayah kekuasaanmu ini." Sabdo Palon menjawab, "Baiklah, jika begitu akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Kemudian Syekh Mubakir menjawab, "Apa syaratnya itu wahai Sang Dahyang Tanah Jawa?" Sabdo Palon berkata, "Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan ataupun tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun atau bangunan yang luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walaupun dalamnya adalah orang Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka yang pertama harus menjadi ratu adalah anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, meskipun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu perilaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung. Jika itu terjadi, maka aku akan datang lagi. Ingat itu 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro." Lalu Syekh Mubakir pun menjawab,
Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat yang keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena mungkin seiring perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Mungkin kurang lebih begitulah percakapan terakhir antara Sabdo Palon dan Syekh Mubakir. Apakah dengan kondisi negara kita yang sudah seperti ini, apakah perjanjian ini ataukah Sabdo Palon benar-benar akan muncul di tahun ini, di akhir tahun ini, ataupun dalam masa-masa pergantian Presiden Republik Indonesia? Untuk lebih jelasnya kita nanti akan menyaksikan sendiri, atau kita hanya bisa berdoa yang baik-baik saja untuk negara kita. Mungkin sekian dulu untuk kisah kali ini. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.